Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Lause percaya Tuhan pasti menyertai adik-adik semua. Nah, sekarang saatnya kita sekolah minggu online. Apa adik-adik sudah mandi? Apakah sudah sarapan? Apakah sudah pakai baju yang rapi? Kalau sudah, itu berarti adik-adik sudah siap untuk sekolah minggu online. Ayo kita duduk yang rapi dan kita ikuti sekolah minggu online. Adik-adik, ayo kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata ya. Tuhan Yesus, kami akan mengikuti sekolah minggu online. Tuhan tolong sertai kami supaya kami bisa mengikuti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus itu baik sekali buat kita. Dia mencukupkan kebutuhan kita. Dia juga sudah menyelamatkan kita dari dosa. Ayo adik-adik, kita nyanyi bersama ya. Kita nyanyi lagu Thank You Lord. Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for giving to me thy great salvation so rich and free. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation so rich and free. Adik-adik, pada saat kita susah ataupun saat kita gembira, Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Adik-adik, ayo kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Kita nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Adik-adik juga bergerak ya di rumah sambil bernyanyi. Kita nyanyikan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik, setiap orang yang sudah percaya pada Tuhan bisa mendengar suaranya Tuhan. Kalau Tuhan panggil adik-adik, adik-adik harus jawab, "Ya Tuhan, ya Tuhan." Ingat ya, kalau Tuhan panggil, adik-adik harus jawab, "Ya Tuhan, ya Tuhan." Ayo kita nyanyikan lagu Dengar Tuhan Panggil Nama Saya. Oh, bilanglah, oh, bilanglah.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita berdoa dulu. Lipat tangan dan tutup mata ya. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong sertai kami, supaya kami mengerti apa yang Tuhan maksudkan lewat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo teman-teman, kenalin nama aku Pom-Pom. Teman-teman, sejak ada corona, Pom-Pom gak bisa lagi sekolah minggu di gereja. Tapi Pom-Pom tetap rajin sekolah minggu online. Teman-teman, Pom-Pom mau cerita tentang pengalamannya Pom-Pom. Jadi, suatu hari Pom-Pom, ayo bangun. Aduh Ma, ini jam berapa sih? Kok Pom-Pom mesti bangun nih? Pom-Pom tuh cek mau tidur. Pom-Pom, emangnya kamu gak siap-siap sekolah minggu online? Ayo bangun, cepat. Pom-Pom males nggak mau, nanti aja sekolah minggu online-nya. Ini gara-gara mama. Pom-Pom jadi nggak bisa tidur lagi. Mau siap-siap juga males. Kita nonton TV aja ya. Kita nonton TV. TV aja. kok rasanya jadi gak enak gini ya? Memang sih kalau minggu kan harus sekolah minggu online. Tapi Pom-Pom males. Pom-Pom juga sudah marah-marah sama mama. Aduh, harusnya Pom-Pom minta maaf ini. Tapi Pom-Pom takut tambah dimarahin sama mama. Gimana ya ini ya? Ya sudahlah, Pom-Pom siap-siap sekolah minggu online aja kalau gitu. Pom-Pom sudah selesai sekolah minggu online. Tapi Pom-Pom masih belum minta maaf sama mama. Gimana kalau tambah dimarahin? Tapi kan memang Pom-Pom yang salah marah-marah sama mama. Ya udahlah, Pom-Pom cari mama aja. Pom-Pom mau minta maaf biar hatinya Pom-Pom lega. Ma, Pom-Pom mau minta maaf. Soalnya tadi pagi Pom-Pom sudah marah-marah sama mama. Maafin Pom-Pom ya, Ma. Iya Pom-Pom, mama maafin. Tapi jangan diulang lagi ya. Iya, Ma, Pom-Pom janji Pom-Pom gak ulangin lagi. Nah, adik-adik, itu tadi ceritanya Pom-Pom. Tahukah kalian kenapa Pom-Pom sempat ragu untuk sekolah minggu online? Juga Pom-Pom merasa sedih dan gelisah karena sudah marah-marah sama mamanya. Pernah nggak adik-adik merasa seperti Pom-Pom? Adik-adik, orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus harusnya merasa menyesal kalau sudah berbuat kesalahan dan juga akan segera minta ampun pada Tuhan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam hati kita. Adik-adik, tahukah kalian siapa Roh Kudus itu? Ya, Roh Kudus adalah roh yang diberikan oleh Tuhan kepada kita ketika kita percaya. Roh Kudus akan mengingatkan kita ketika kita berbuat dosa. Juga akan mendorong kita untuk minta maaf dan minta ampun pada Tuhan kalau kita berbuat kesalahan. Roh Kudus juga mengajarkan kita cara berdoa dan cara memuji Tuhan. Teman-teman, hari ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus atau lebih dikenal dengan Hari Pentakosta. Kenapa hari ini diperingati sebagai Hari Pentakosta?
Nah, ribuan tahun yang lalu ada sebuah peristiwa yang hebat yang disaksikan oleh ribuan orang. Pada saat itu, Tuhan berpesan kepada para murid supaya mereka berkumpul di Yerusalem dan menantikan datangnya penolong yang akan bersama-sama dengan para murid. Para murid mentaati pesan Tuhan Yesus itu. Mereka berkumpul di Yerusalem dan mereka menantikan datangnya penolong yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Suatu kali ketika mereka berkumpul dalam sebuah rumah, tiba-tiba berhembuslah angin yang kencang dan tampaklah seperti lidah-lidah api di atas kepala para murid. Pada saat itu, banyak orang sedang berkumpul di Yerusalem. Mereka heran dan terkejut karena mereka mendengar para murid berbicara dalam berbagai bahasa. Padahal para murid adalah orang Galilea. Lause, maksudnya berbicara berbagai bahasa ini seperti apa? Nah, adik-adik, misalnya Lause adalah orang Jawa. Kemudian Lause bisa tiba-tiba berbicara bahasa Batak. Lause bisa tiba-tiba berbicara bahasa Madura. Padahal Lause bukan orang Batak. Lause juga bukan orang Madura. Maksudnya seperti itu. Orang banyak tadi mendengar para murid berbicara dalam berbagai bahasa. Mereka heran. Para murid menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang ajaib buat manusia. Kenapa para murid bisa tiba-tiba berbicara dengan berbagai bahasa? Juga apa maksudnya lidah-lidah api itu? Ternyata Tuhan Yesus sudah menepati janjinya. Bukankah Tuhan berkata, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku." Inilah yang Tuhan Yesus maksudkan, bahwa lidah-lidah api itu adalah simbol kalau para murid sudah menerima Roh Kudus di hati mereka dan mereka sudah menerima kuasa, sehingga para murid berani untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib bagi umat manusia, bahkan dalam berbagai bahasa. Nah, Roh Kudus inilah yang selalu menyertai para murid. Nah, adik-adik, Roh Kudus yang sama yang beserta dengan para murid juga beserta dengan kita. Kok bisa? Iya, ketika kita percaya pada Tuhan, Roh Kudus sudah ada dalam hati kita. Meskipun kita tidak bisa melihatnya seperti simbol lidah-lidah api, tetapi Roh Kudus sudah ada dalam hati kita. Roh Kudus yang sama yang memberi keberanian kepada para murid yang dulu juga akan memberi keberanian kepada kita, para murid yang sekarang. Adik-adik, Roh Kudus sudah ada dalam hati kita dan menjagai hati kita supaya tidak jatuh dalam dosa. Roh Kudus sudah sering mengingatkan kita, tetapi kita sering mengabaikan Dia. Roh Kudus mengingatkan kita supaya kita rajin sekolah minggu online, supaya kita mengerjakan tugas-tugas sekolah kita, supaya kita tidak marah-marah sama mama. Tapi adik-adik, bukankah kita sering malas? Kita sering malas sekolah minggu online, kita malas kerjakan tugas sekolah kita, dan kita sering seperti pom-pom, kita suka marah-marah sama mama. Adik-adik, tahukah kalian kalau kalian terus mengabaikan Roh Kudus, maka Roh Kudus bisa bersedih. Tuhan bisa bersedih karena Tuhan tidak suka sikap yang seperti itu. Justru kita harus selalu meminta Roh Kudus untuk terus menyertai kita supaya kita diingatkan agar tidak jatuh dalam dosa.
Adik-adik, kita sebagai murid Tuhan harus selalu melakukan apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus pasti menginginkan yang baik buat kita. Ingat ya adik-adik, jangan membuat Roh Kudus bersedih, jangan abaikan Dia, tetapi dengarkanlah Dia, karena itu yang Tuhan Yesus ingin untuk kita lakukan. Nah, sekarang ayo diambil Alkitabnya, dipersiapkan, kita akan menghafalkan ayat hafalan. Adik-adik, apa sudah disiapkan Alkitabnya? Kalau sudah, kita baca ayat hafalan kita minggu ini ya. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-8. Kita baca bersama-sama. Adik-adik sudah menemukan? Sudah, kita baca bersama-sama ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Bagaimana? Sekali lagi ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, sekolah minggu online-nya sudah selesai. Sekarang kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami selama kami menyanyi, selama kami berdoa dan mendengarkan firman. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh membiarkan Roh Kudus mengingatkan kami, menyertai kami supaya kami menjauhi dosa dan tidak melakukan yang jahat, supaya kami tidak menjadi anak-anak yang nakal, tetapi kami menjadi anak-anak yang baik. Tuhan, tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, selama kalian mengikuti sekolah minggu online, kalian tetap bisa memberikan persembahan. Caranya kalian siapkan uang persembahan kalian, terus kalian titipkan ke papa dan mama. Nanti papa dan mama akan transferkan ke rekening GKA Gloria Rungkut. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik di sekolah minggu online. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.